Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kami mau bertanya, minta tausiahnya. Ya, yang pertama kami tanyakan, sebatas manakah kesabaran kita sebagai orang beriman, Pak Ustaz? Nah, yang kedua, kalau kita sudah memberi contoh, istilahnya kita melaksanakan sholat, terus kita mengajak anak kita untuk mengerjakan sholat, tetapi dia mengabaikannya. Apakah kita sebagai orang tua berkewajiban setiap hari harus ngasih contoh ataupun harus menegurnya setiap hari untuk kita ajak mengerjakan sholat? Yang ketiga, saya sebagai kepala rumah tangga di sini kami yaitu kerja kami di kuliner, Pak Ustadz, di makanan. Nah, dari setiap pagi saya udah kerjakan ataupun membantu istri saya untuk mengerjakan pekerjaan itu sampai sekira batas jam 2. Seperti yang Bapak Ustadz terangkan tadi, apakah saya sebagai seorang suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah ataupun saya sebagai suami termasuk suami yang zalim, Pak Ustadz? Itu aja yang saya tanyakan, Pak Ustadz. Atas tausiahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yati Nganjo ya. Sebatas manakah kesabaran bagi orang muslim, bagi orang yang beriman? Kesabaran bagi orang yang beriman itu ya, tidak ada batas-batasnya. Tidak ada batas-batasnya. Bahkan orang yang beriman itu ya perlu sabar. Sabar itu ada. Sabar itu tetap melaksanakan kewajibannya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Itu ya. Kemudian apabila dia diperbuat salah ya, orang yang beriman memaafkannya. Walafina aninas. Jadi orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang selalu menahan amarahnya. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang ditanyakan batas kesabaran mana? Intasbiru wa tattaqu. Nah, sabar dan bertakwa itu lebih baik. Jadi jangan ditanyakan batas kesabarannya sampai di mana. Perlu dimengerti sabar. Ya, sabar itu selalu melaksanakan taat, ya, selalu menghindari maksiat, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Nah, itu menerima kenyataan apa yang ada dengan ridho kepada Allah. Ya, maka kalau menerima apa yang terjadi itu dengan ridho pada Allah itu orang yang sabar. Nah, itulah. Maka kalau ditanya batas mana sabar orang yang beriman, ya susah dari batasnya, tidak ada batasnya. Sabar itu selalu dalam susah maupun ya senang selalu sabar. Kalau diberi kesenangan sabar, bersyukur, mungkin dekat pada Allah. Ya, diberi kesulitan sabar, tetap. Ya, maka dikatakan oleh Nabi itu sangat menakjubkan bagi orang yang beriman ini.
Bila diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi kesulitan dia sabar. Syukur dan sabar itu dua tempat yang selalu dicintai Allah. Kalau sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah menyertai orang yang sabar. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum, kalau diberi nikmat bersyukur, Allah menambah nikmat-nikmatnya. Maka kesabaran, batas iman itu nggak ada batas kesabarannya. Menempatkan diri selalu, orang yang beriman selalu sabar. Ya, dan yang kedua, kalau kita sudah memberikan contoh sholat, kemudian mengajak anak untuk sholat tapi anak menolak, apakah kita harus mengingatkan setiap waktu sholat? Nah, ya ada kewajiban. Itu mesti salah didik ngajari sholatnya. Kalau menurut tuntunan Nabi, anak itu dibiasakan sholat sejak umur 7 tahun. Ya, kalau 7 tahun itu dah biasa sholat, ya, sedang bermain, dah waktu ini sholat, panggil untuk sholat, dibiasakan sholat, nanti tambah gede, tambah mengerti kewajiban, sholat itu akan lebih diperhatikan lagi. Kalau masih kecil 7 tahun tadi kan tidak mengerti kewajiban sholat, nah, tidak sholat bagaimana, tidak mengerti, sampai itu ya memang tidak sholat pun tidak berdosa, tapi membiasakan, kebiasaan itu. Walaupun belum mengerti manfaatnya, tapi kebiasaan yang sudah biasa dilakukan, kalau kebiasaan itu baik akan mapan jadi baik. Nah, rupanya Bapak ini tadi mendidik anaknya kasep sholatnya. Nah, dah gede baru didik sholat. Nah, ya kewajiban. Wa anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu jangan tersentuh api neraka. Sedangkan sholat itu miftahul jannah, membuka surga itu dengan sholat. Maka dinasihati, diingatkan secara baik. Kalau ada waktu, ya, tidak waktu sholatnya ada dipanggil sholat, nah, ada menyisihkan waktu untuk menasihati, ya, tentang tidak pas waktu sholat, dinasihati tentang manfaatnya, perlunya sholat dan sebagainya. Dan dijelaskan gunanya sholat untuk manusia sebagai manusia itu terhadap Allah apa, jelaskan, nanti lama-lama masuk, buka kesadarannya. Kalau dia sadar sebagai seorang, ya, diciptakan oleh Allah beribadah untuk sholat bagi orang Islam, apalagi nanti kan wajib sholat, itu insya Allah lama-lama akan mapan. Jadi perlu dimengertikan, di samping diingatkan waktu-waktu sholat, di waktu di luar sholat perlu dinasihati pentingnya sholat. Maka perlu ada waktulah untuk memberikan nasihat. Nah, insyaallah dengan begitu kalau kewajiban nanti, ya, tetap jangan tersentuh api neraka, maka diingatkan sholat. Selama masih jadi kewajibannya, ya kewajiban memberikan nasihat, ya, tidak hanya mengajak ayo sholat, lebih penting lagi disadarkan pentingnya sholat itu apa. Nah, mudah-mudahan sambil biasa begitu, sambil berdoa mohon pertolongan pada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan terbuka hidayah anaknya supaya sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, sebagai kepala rumah tangga, bekerja sebagai kuliner, penjual makanan, sejak pagi sudah membantu istri untuk menyiapkan jualan. Apakah saya tetap wajib memberi nafkah istri padahal istri kerja bersama saya jualan makanan, dan apakah termasuk suami yang berbuat zalim? Anda itu namanya sudah kerja, ya, kerja sama gitu, ya, ya kerja sama, ya, dari pekerjaan kuliner, ya, jual makanan tadi, ya, yang dihasilkan makanan terus bisa dijual, yaitu merupakan pekerjaannya.
Nah, pekerjaan tadi bekerja sama dengan istri, itu namanya sudah berikan pekerjaannya. Ya memang pekerjaannya memberikan kerjasama untuk jualan makanan tadi. Ya sudah di situ. Nah, kecuali kalau memang kemudian itu tangani istrinya, kerja sendiri, lainnya yang ditangani istri itu kerja lagi sendiri, nah memberi kewajiban. Tapi kalau memang pekerjaannya dikerjakan dua orang, yaitu sudah memberikan nafkah lewat pekerjaannya itu. Kecuali kalau memang itu bisa ditangani istri sendiri, bapak bisa mencari pekerjaan yang lain kuliner itu, hasilnya berapa diberikan. Tapi kalau memang pekerjaannya itu ditangani bersama, itu namanya sudah kerjasama. Kerjasama. Nah, hasilnya pun merupakan hasil bersama. Nah, saya rasa sudah bagus itu kalau sudah itu namanya kerjasama.